Bagaimana mungkin membangun sebuah jembatan memakan korban jiwa yang banyak? Korban di sini bukan tentang memperkuat fondasi jembatan, melainkan korban perang. Halo Snopsers, kali ini saya akan membawakan sebuah alur film yang terkenal dengan produksinya kurang dari 2 bulan saja. Sebuah film antologi dengan 3 cerita berbeda dan 3 sutradara berbeda, tetapi akan membawa kita ke satu benang merah yang sama. Agar kalian semua tidak bingung, akan saya bawakan menjadi satu alur yang sama. Kisah dimulai ketika narator menceritakan Perang Korea pada Juni 1950 dengan Amerika. Namun, pada 15 September, tak ada hujan, tak ada angin, tiba-tiba saja Amerika menjatuhkan bom ke wilayah Tiongkok. Karena hal ini, akhirnya Tiongkok dan Korea menjadi sekutu untuk memulangkan tentara Amerika. Pada Juni 1953, film ini akan berpusat pada divisi Yansan yang diperintahkan untuk memperkuat barisan depan sebelum jam 6 pagi. Kalau saja mereka telat, maka pasukan garis depan akan menjadi bulan-bulanan tentara Amerika. Tetapi masalahnya mereka ini harus menyeberangi Sungai Kunggang yang menjadi jalan satu-satunya ke garis depan. Di siang hari yang terik, ada 2 orang pasukan inti yang mendengar sebuah ledakan senjata berat. Artinya peperangan sebenarnya telah di depan mata. Dengan komando dari pimpinan tim mereka diminta untuk terus bersama mengikuti rute dengan satu tujuan, menyeberangi jembatan kurang dari 1 jam. Di scan berikutnya, Guan yang sebelumnya merupakan letnan namun diturunkan pangkatnya menjadi sersan akibat ketahuan ngudut, mengeluh kepada juniornya Letnan Zhang yang baru saja naik pangkat menggantikan dirinya. Keluhan itu diakibatkan kurangnya senjata artileri anti pesawat milik mereka sehingga tidak dapat melindungi jembatan secara maksimal dari pesawat Amerika. Alasan Zhang sebenarnya, 2 senjata kita dipinjamkan, 3 senjata sedang diperbaiki, kita sekarang hanya memiliki 2 senjata tersisa serta amunisi terbatas. Karena hal ini, mereka tidak dapat menembak secara bersamaan. Zhang meminta Guan untuk mengisi di senjata kedua dan boleh digunakan hanya dalam keadaan betul-betul terdesak. Pasukan perbaikan jembatan yang dipimpin oleh Joko baru saja selesai memperbaiki jembatan. Joko meminta para pasukan inti untuk segera menyeberang. Belum ada 5 menit, pesawat pengebom B-26 milik Amerika memberikan hadiah selamat kepada Joko dan kembali menghancurkan jembatan tersebut. Di pasukan Amerika, Victor dengan pesawat kecil bertugas sebagai mata-mata melaporkan pengeboman barusan berhasil. Diikuti oleh Molen, prajurit junior juga melaporkan jika pesawat B-26 juga berhasil meluncurkan bom delay atau bom yang akan meledak pada waktu tertentu, tepatnya di bawah jembatan. Namun operator meminta kepada Victor dan Molen untuk melaporkan kondisi terkini jembatan tersebut sehingga membuat mereka terbang lebih rendah untuk memantau. Tetapi mereka tidak tahu jika Zhang CS sedang menargetkan pesawat mereka. Guan yang lebih senior soal tembak-menembak merasa kesal kepada Zhang diakibatkan terlalu takut untuk membuang amunisi. Dipukullah kepalanya dan Guan mengambil kendali dengan merubah 5 derajat sudut serta beberapa tembakan dan bom. Molen KO seketika. Victor yang terkena serpihan pecah pesawat akhirnya memilih mundur. Sempat terjadi keributan kecil antara Guan dan Zhang. Guan yang sembrono menggunakan amunisi, sedangkan Zhang yang takut menembak karena keterbatasan amunisi. Guan meminta agar Zhang ke artileri kedua saja karena masih ada ratusan amunisi di sana. Akibat hal ini, mereka berdua bertukar posisi. Zhang di artileri kedua dan Guan di artileri utama. Nyatanya, cuma ada 46 amunisi di artileri kedua. Pimpinan Kompi baru saja mendapatkan laporan dari tim Joko jika jembatan itu mengalami kerusakan sekitar 4 meter sehingga membutuhkan waktu perbaikan. Johnny yang ngebet banget ingin berperang terus mendesak Lau Gao untuk mengizinkan ia dan juniornya pergi. Tentu saja dilarang oleh Lau Gao. Ternyata nafsu berperang Johnny ini untuk mendapatkan medali kehormatan yang akan ia berikan kepada teman baiknya yang telah wafat. Operator baru, seorang wanita yang satu kampung bersama Johnny, sempat kesulitan dalam mengoperasikan radio komunikasi akibat ledakan barusan. Jembatan telah selesai diperbaiki. Pasukan inti akan segera menyeberang.
Tetapi kabar buruk bagi kompi Laogao. Kompi mereka diperintahkan paling akhir untuk menyeberang serta membantu membangun jembatan jika tim Joko sedang kesulitan. Johnny tentu kesal dan sempat cekcok dengan Laogao. Tetapi bagaimanapun perintah tetap perintah. 你们连任务变更，最后比赛过江，便归工兵连调度。说我们连，那不能每会儿都是我们连噻。 3 jam setelah ledakan terakhir, Victor CS kembali memantau jembatan. Terkejutnya mereka, jembatan telah selesai diperbaiki dan meminta kepada markas mengirimkan serangan M155 untuk menyerang. Zhang yang melihat pesawat Victor segera meniup peluit agar Guan dapat bersiaga. Jika pesawat Victor sudah melintas, artinya sebuah bencana akan tiba. Dalam keheningan dan ketidakpastian, tiba-tiba saja sebuah serangan dari 155 Howitzer meledakkan area bukit tempat pasukan Laogao berada. Ternyata koordinat yang diberikan Victor melenceng 50 yard, sehingga Victor meminta mengecilkan radius dengan target utama mereka jembatan tersebut. ATC, this is Warthog. Target Bridge Alpha 4006, coordinates Golf 5308. Target confirmed. 身份总队2列3列出发，搜救备。 Kini jembatan kembali hancur. Victor pulang dengan senyuman bangga. Akibat ledakan tadi, sinyal komunikasi antara Laogao dan Joko benar-benar terputus. Yang artinya operator wanita ini harus turun langsung ke jembatan untuk memperbaiki sinyal. Sedangkan operator lain harus menaiki dataran tinggi lainnya untuk menangkap sinyal, tentunya ditemani Johnny dan beberapa orang. Matahari terbenam digantikan rembulan. Api berkobar, perbaikan jembatan harus berjalan. Gantingan palu, suara hiruk pikuk dari pasukan Joko tidak pernah pupus, menjadikan jembatan ini sebagai harapan terakhir. Namun bagi Victor, ini bukan lagi soal peperangan, tetapi dendam pribadi atas kematian rekannya. Operator wanita yang tiba di jembatan mendapatkan info jika jembatan akan selesai jam 3 pagi. Zhang merasa ada sesuatu yang salah, sehingga memberikan sinyal kepada Guan untuk bersiap. Tidak butuh waktu lama, pesawat Victor datang untuk bertamu. Dengan beberapa tembakan mesin, pasukan Guan orak-oranda menyisakan Guan dan beberapa anggota. Tembakan terus melayang ke arah Victor hingga amunisi Guan habis. Victor menukik pesawatnya, melepaskan beberapa tembakan, membuat Guan terpojok. Dengan upaya terakhir, Guan bersiul meminta rekannya Zhang untuk mengunci target, sedangkan Guan mengorbankan dirinya untuk melepas tembakan suar, membuat malam yang gelap menjadi terang. Kini keberadaan Victor terlacak. Dengan beberapa tembakan, Zhang berhasil mengenai pesawat miliknya. Sepertinya Dewi Fortuna ada di dalam pesawat tersebut, sehingga Victor berhasil selamat. Dengan luka pada pundak kanan, Victor memberikan koordinat untuk serangan bom yang akan tiba dalam 3 menit. Tiba-tiba saja serangan roket melayang di atas pesawat yang langsung meledakkan pangkalan militer Amerika. Zhang yang tiba di tempat Guan hanya bisa terdiam melihat kekacauan yang terjadi. Zhang duduk bengong, larut dalam kesedihan, namun kaleng tembakau yang ia pegang terlepas menggelinding membawa ke tepi jembatan dan bertemu dengan Joko. Sambil menyalakan udut, Joko memberikan kata-kata motivasi yang sangat indah. Sebuah kata-kata singkat, namun sangat membangun. Kau yang terakhir. Yaps, sangat membangun. Untuk kesekian kalinya, jembatan telah selesai dibangun. Dalam 10 menit, pasukan inti akan menyeberang. Kini Johnny diberikan perintah untuk mengawasi pesawat musuh. Dengan pesawat yang hampir rusak serta membawa satu bom, di langit malam, Victor mengabaikan segala perintah pusat dengan satu tujuan: menghancurkan artileri terakhir. Dalam duka, Zhang menguburkan barang milik Guan dan menancapkan sebatang udut di atas tanah. Samar-samar Johnny mendengar suara mesin pesawat milik Victor, sehingga melaporkan kepada operator wanita yang membuat seluruh penerangan di jembatan itu dipadamkan. Johnny juga memberikan kode Morse kepada Zhang menggunakan senter, membuat Zhang bersiap dengan 41 amunisi tersisa dan menembakkan 5 amunisi ke langit serta menyalakan api yang membuat mereka menjadi sasaran empuk bagi Victor. 我们还有激发炮弹，还有41。上炮！各上各位，往就位，往就位，往就位。把火点起，点火！是。班长，他们这是不讲火嘞。 Setelah Victor menjatuhkan botol minumannya, yang pastinya bukan Tupperware,
Adu tembakan dimulai, pesawat Victor menusuk tajam, bala serangan tidak dapat dihindarkan. Dengan gerakan zigzag pikirannya Saitama, Victor berhasil melumpuhkan beberapa anggota Zhang. Kini jual beli serangan ronde kedua dimulai. Tembakan demi tembakan dilepaskan. Victor berhasil menembak semua dan menyisakan Zhang seorang diri. Zhang juga berhasil menembak ekor pesawat sebelum akhirnya semua bom dijatuhkan tepat di atasnya. Ledakan dahsyat yang dilihat semua orang termasuk Johnny yang di tepi jembatan sedang mencari Lao Gao sebelum akhirnya sebuah bom bela yang di awal cerita meledak. Jembatan hancur lebur, korban jiwa tak terelakkan termasuk operator wanita dan Lao Gao yang sekarat. Entah gimana entah, Victor berhasil selamat lagi. Kini dua artileri telah hancur, namun Victor tahu jembatan akan dibangun ulang. Victor yang terhubung dengan markas meminta satu permintaan. Kirimkan Big Guy. For low altitude attack. Thunderbird, copy. Sebuah pesawat B-26 terbang membawa bom yang tentunya dikawal oleh Victor. Namun yang mereka tidak tahu, di kepulan asap ternyata Zhang masih hidup. Dengan anggota tubuh yang tidak lengkap lagi, dirinya mengambil amunisi tersisa, membawanya ke artileri pertama tempat perjuangan terakhir Guan. Dengan setengah tubuh Lao Gao yang tersisa, Lao Gao meminta Johnny untuk membangun jembatan dan itulah pesan terakhirnya. Dengan hati yang berkobar, Johnny mengangkat kayu besar seorang diri, menyeretnya hingga tepi sungai sebelum akhirnya pesawat B-26 tiba-tiba membawa bencana. Zhang kembali menyalakan api keberanian menandakan dirinya masih hidup, membuat Victor yang lupa membawa obat uyir hanya menghela napas panjang. Dengan beberapa tembakan dari Zhang yang mengenai pesawat Victor, tembus hingga B-26 membuat bom dalam pesawat tersebut terlepas. Bom itu jatuh dan meledak tepat di depan Johnny yang gugur dalam pose gagah berani. Tentara dengan mata tertutup bagikan Qin Shi Huang di era ini adalah junior Johnny di awal cerita. Bau terbakar di mana-mana, korban berjatuhan, jembatan rusak parah. Keputusasaan mendalam pasti terjadi, tetapi tidak dalam film ini. Puluhan orang terjun ke sungai yang dalam, bahu-membahu, menopang pilar kayu, papan, hanya untuk memastikan pasukan inti menyeberang sebelum jam 6 pagi. Semua itu terlihat dari rekan Victor yang terbang memantau, melihat jembatan tersebut adalah jembatan manusia sebelum akhirnya meminta bantuan dari pesawat pengebom. Di akhir cerita, tentara inti berhasil menyeberang pada pukul 5:07 dan berhasil memperkuat garis depan. Film yang bermakna dan menyentuh mengajarkan tentang pentingnya rekan satu tim dan pengorbanan mereka dalam menjaga kedaulatan negara. Sekian alur film kali ini. Jika kalian suka, bisa dibantu dengan like, komen, dan juga subscribe. Salam, ciao.